wabarakatuh. Oke, baik, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang asam karboksilat ya. Jadi asam karboksilat itu merupakan salah satu jenis dari senyawa organik atau senyawa hidrokarbon yang memiliki gugus COOH. Biasanya dituliskan C pangkat 2 dengan O yang dikenal dengan gugus karbonil, kemudian berikatan dengan OH, COOH ya, atau bisa juga biasanya ditulis langsung saja COOH ya. Salah satu asam karboksilat yang paling sederhana itu adalah asam asetat atau cuka ya. Atau nama lainnya asam asetat itu adalah asam etanoat. Nah, jadi ini adalah cuka yang kita kenal dengan rumusnya adalah CH3COOH yang merupakan asam lemah ya, yang merupakan asam lemah. Kalau kita buka strukturnya adalah seperti ini. Jadi CH3COOH ya. Etanoat berasal dari etana yang menunjukkan bahwa jumlah atom C-nya ada 2 ya. Bagaimana dengan asam propanoat ya? Maka di sini atom C-nya ada 3 termasuk gugusnya. Jadi gugus itu diberi penomoran yang paling pertama ya. Kita jumlahkan berapa jumlah atom C-nya, maka itu adalah nama dari asam propanoat ya. Dan senyawa asam karboksilat itu selalu diawali dengan kata asam ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya ya, mengenai, jadi kita tahu ya bahwa asam karboksilat itu adalah asam karboksilat itu merupakan senyawa karbon yang memiliki gugus karboksil dan gugus hidroksil ya, gabungan antara gugus karboksil dan gugus hidroksil ya. Karbonnya adalah C rangkap 2O, hidroksil kita tahu adalah OH ya. Kemudian bagaimana dengan di sini untuk mempelajari tata namanya sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal tadi. Untuk asam alkanoat ya, atau asam karboksilat itu gugus diberi nomor 1, kemudian dijumlahkan ya, berapa atom C-nya itu adalah namanya. Ada 2 buah atom C, maka kita kenal adalah asam etanoat ya. Ada 2 berarti etana, asam etanoat. Ada 4, 1, 2, 3, 4 berarti asam butanoat ya. Ada 3 buah berarti asam propanoat. Ini masih tata nama yang tanpa cabang ya. Kita lihat pada keterangan di bawah apa ciri khas dari ketiga senyawa tadi. Jelas ciri khasnya adalah gugus fungsinya, yaitu ada gugus fungsi COOH, gugus karboksil yang mengikat satu alkil, yang mengikat 1 buah atom C ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa rumus struktur asam karboksilat bisa dituliskan RCOOH yang sebagaimana sudah disampaikan di awal tadi ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan mengenai tata namanya ya. Kita kenal ada 2 buah tata nama IUPAC ya, dan tata nama trivia ya. Untuk tata nama IUPAC itu asam karboksilat rantai lurusnya kita tinggal menghitung jumlah atom C-nya ya, untuk yang rantai lurus dulu. Jadi di sini atom C-nya ada 1, maka 1 atom C kita kenal metana, maka namanya menjadi asam metanoat. Asam etanoat ada 2 buah atom C, ada 3 buah atom C, asam propanoat ya, seperti itu. Kemudian
Nah, berarti di sini tata namanya adalah kalau kita kaitkan dengan alkana kan akhirannya A ya, maka akhiran A diganti dengan O, kemudian di depannya ditambahkan kata asam ya. Nah, itu untuk yang rantai lurus. Bagaimana dengan rantai yang bercabang ya? Nah, rantai yang bercabang ini ada contoh yang pertama, kita tetap menentukan yang namanya rantai utama. Rantai utama yang paling panjang yang di dalamnya memuat gugus asam karboksilat. Kemudian kita beri nomor 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berarti ini namanya apa? Ada cabang kan? Cabang di nomor atom 2 cabangnya adalah metil. Ya, berarti kita bisa memberi nama 2-metil. 2-metil. Ada berapa buah atom C rantai utama? Ada 4. Sorry, kita tambahkan asam ya. Asam 2-metil butanoat ya, butanoat. Nah, ini adalah tata namanya, asam metil 2 butanoat ya. Jadi memberi nomor dari yang gugus COOH nya ya. Nah, ini benar, ini salah ya. Asam 2 metil butanoat ya. Jadi kesimpulannya bagaimana untuk tata nama asam karboksilat yang bercabang? Maka kesimpulannya di sini adalah tentukan dulu rantai C yang terpanjang, memberi nomor dimulai dari gugus karboksil ya, dan perhatikan pula C yang terdekat dengan cabang. Maka urutannya adalah asam, nomor cabang, nama cabang, dan nama asam karboksilat. Nah, itu untuk tata nama asam karboksilat yang bercabang ya. Nah, di sini kita langsung masuk ke sifatnya ya. Kita tahu bahwa contoh yang paling sederhana dari asam karboksilat itu adalah asam etanoat tadi, yaitu adalah cuka ya. Kita identifikasi dulu bagaimana kelarutan dari asam karboksilat. Itu kelarutannya dalam air untuk suku yang rendah mulai dari atom C1 sampai C4, maka itu dia mudah larut ya. Namun semakin banyak atom C maka makin sukar larut dan yang berwujud padat tidak dapat larut ya. Namun jika gugus yang masuk rantai tersebut semakin elektrolit seperti atom halogen, kelarutan asam karboksilat akan semakin besar. Artinya di sini ketika asam karboksilat bereaksi dengan gugus atom halogen, maka dia akan semakin mudah larut ya. Kemudian titik didih dan titik lelehnya itu tinggi, disebabkan karena antar molekulnya terdapat ikatan hidrogen ya. Semakin tinggi titik didihnya, semakin sukar kelarutannya ya. Asam karboksilat merupakan asam lemah. Iya, contohnya adalah asam etanoat atau cuka, itu asam lemah. Makin panjang atom C, maka semakin besar nilai pKa-nya sehingga makin lemah asamnya. Nah, itu kaitannya dengan sifat asam ya. Nah, sekarang di sini kita akan melihat ada tabel. Tabel ini berisi dari titik didih dari asam-asam karboksilat ya. Kita tahu bahwa semakin banyak atom C-nya, semakin panjang, maka titik didih juga akan semakin tinggi dan semakin lemah sifat keasamannya. Bagaimana sifat kimia? Sifat kimia terkait dengan yang namanya reaksi kimia ya. Jadi yang pertama, ketika direaksikan dengan basa dia membentuk garam ya. Asam etanoat direaksikan dengan NaOH ya, maka ini tergolong reaksi substitusi ya. Hanya diganti O-nya di sini berikatan dengan H ya, pada gugus hidroksil hanya diganti dengan Na. Berikutnya adalah
reaksi pada asam karboksilat ini adalah basa dengan basa ya, maka akan membentuk garam. Di sini ada reaksi penggantian di mana asam etanoat memiliki gugus hidroksil hanya akan dilepas ya, kemudian digantikan dengan Na ya, maka akan membentuk CH3COO COONA ya, dan air ya. Maka di sini disebut natrium etanoat, ini adalah senyawa garam ya. Kemudian berikutnya adalah reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat ya. Nah, sama halnya dengan yang tadi ya, gugus H digantikan dengan gugus R pada alkohol ya. Di sini misalnya asam propanoat diganti dengan metanol, maka akan membentuk yang namanya ester, maka menjadi namanya metil ya. Metil ini diambil dari metanol, metil propanoat dan air. Itu adalah pembentukan senyawa garam dan senyawa ester dari asam karboksilat. Berikutnya adalah kegunaan dari asam karboksilat ya. Jadi asam karboksilat yang kita kenal dengan yang kita kenal dengan asam cuka itu dia fungsinya sebagai pemberi penambah rasa asam ya pada makanan. Kemudian ada juga asam benzoat ya, itu pengawet makanan dan minuman. Asam sitrat dan asam tartat pada makanan juga sebagai bahan tambahan. Kemudian asam format ini digunakan dalam industri tekstil pada penyamakan kulit dan getah karet. Kemudian asam propionat yang identik dengan keju sering digunakan pengawet makanan yang mengandung lemak tinggi seperti keju, mentega, dan susu. Ini kegunaan dari asam karboksilat ya. Berikutnya kita akan lanjut ke bagaimana tata nama ester. Nah, tadi kita sudah menyinggung sedikit bahwa ester bisa diperoleh dari reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol ya. Jadi ester itu nama lainnya adalah alkil alkanoat ya. Alkil alkanoat. Apa gugusnya ya? Jadi gugusnya di sini COO. C karbonil rangkap 2 dengan O, kemudian CO nya tinggal, kemudian digabung dengan alkil di sini ya. COO bisa biasanya ditulis juga R C O O R ya. Nah, seperti itu. R itu adalah alkil, C rangkap 2 dengan O, kemudian tinggal kemudian berikatan lagi dengan alkil di sini ya. Nah, gugus yang dimiliki oleh ester ini adalah ya gugus alkil COO yang terikat pada 2 alkil. Nah, di sini ada 2 buah R, maka maknanya adalah 2 alkil ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk ester sendiri ya. Nah, ini yang disebutkan tadi RCOOR. Bagaimana dengan rumus umumnya ya? Jadi rumus umum ester itu adalah ini CnH2nO2. CnH2nO2 ya. CnH2nO2. Jika N-nya 3 maka C3H6O2. Jika N-nya sama dengan 4 ini ya, maka C4 H8 ya O2. Nah, di sini ada contohnya ya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana tata nama dari ester ya. Nah, tata nama kalau menurut IUPAC ya, jadi nama lainnya adalah alkil alkanoat ya, alkil alkanoat ya. Alkil alkanoat. Alkilnya itu adalah yang berikatan dengan O tunggal ya. Nah, ikatan dengan O tunggal ini adalah alkil.
yaitu C yang berikatan tunggal dengan O, yang R aksennya itu adalah alkilnya, kemudian alkanoatnya adalah R ya, yang terikat setelah gugus karboksil ya. Etil propanoat, etil yang terikat dengan C tunggal itu ada 2 buah atom C, 2 buah atom C etana, karena sebagai cabang maka namanya etil. Kemudian propanoat itu adalah dihitung juga gugus karboksilnya 1, 2, 3 ya, maka namanya etil propanoat ya. Kemudian ada lagi di sini propil metanoat. Kita lihat yang berikatan dengan O, C dengan O tunggal, di sini ada 3 buah, maka namanya adalah propil. Kemudian kita cek, kita hitung atom C pada gugus karboksil cuma ada 1 atom C, maka metanoat ya, metanoat, maka namanya propil metanoat ya. Bagaimana aturan tata namanya? Maka tadi kita bisa tahu bahwa aturan tata namanya adalah tentukan dulu rantai yang terpanjang ya, rantai yang terpanjang pada gugus alkanoat dan alkilnya yang terikat pada atom O ya. Berikan nomor mulai dari atom C yang terikat atom O pada gugus alkanoat ya. Alkanoat itu yang sebelah kiri yang mulai kita hitung dari C karboksilnya. Kemudian perhatikan nomor cabang, maka namanya dimulai nomor cabang diikuti dengan alkanoat ya. Nah seperti itu. Kita lanjutkan bagaimana keisomeran ya. Jadi kita sudah kenal istilah isomer ya. Jadi isomer itu adalah yang memiliki rumus yang sama tapi strukturnya yang berbeda ya. Nah kita perhatikan di sini ada 3 buah unsur. Ini adalah 3 buah senyawa asam karboksilat dan ester ya. Jadi isomer gugus fungsi itu kenapa diberikan asam karboksilat dan ester, karena dia saling berisomer gugus fungsi ya. Isomer gugus fungsi ya. Kita lihat di sini ada 3 buah senyawa gugus fungsi. Di sini kita tahu berarti gugus fungsinya adalah asam karboksilat, ini juga asam karboksilat, ini juga asam karboksilat ya. Kita lihat jumlah atom C nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah di sini 1, 2, 3, 4, 5, semuanya di sini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sama-sama 5 buah atom C untuk asam karboksilat, tapi gambar strukturnya dia berbeda ya. Struktur yang pertama ini dia tidak memiliki cabang ya. Kemudian diambil satu atom C, berarti berkurang sisa 4 dijadikan sebagai cabang ya. Meletakkan cabang di ujung yang paling dekat dengan gugus karboksil. Bisa tidak kita ubah lagi, bisa kita ambil salah satu atom C lagi, berarti sisanya ada 3 ya. Kita jadikan cabang lagi di bagian atas ya. Nah ini ketiga senyawa ini dia saling berisomer ya. Senyawa di atas ini merupakan senyawa isomer struktur ya, merupakan isomer struktur. Kenapa? Karena memiliki rumus molekul yang sama, jumlah atom C nya sama-sama 5 ya, tetapi rumus strukturnya yang berbeda, karena strukturnya yang berbeda ya. Nah seperti itu. Oke, itu terkait dengan asam isomer dari asam karboksilat ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana dengan isomer dari eter ya? Isomer dari eter. Nah, di sini eter ya, COO. Ada berapa atom C? Di sini ada 2, 3, 4. 5 atom C ada 4. Di sini juga 1, 2, ada 2, berarti 2 tambah 2, 4. Nah, ini sama-sama memiliki 4 buah atom C.
tapi strukturnya berbeda sehingga namanya juga berbeda. Di sini ada etil etanoat, kemudian ada metil etanoat ya. Nah, jadi isomer dari ester ini ya dikenal dengan ini yang maksudnya ester ya. Di sini ester, isomer dari ester, karena yang di atas ini adalah senyawa ester ya. Senyawa isomer struktur juga, karena apa? Rumus molekulnya sama-sama memiliki jumlah atom C sama dengan 4, tapi strukturnya yang berbeda ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi istilahnya isomer fungsi. Tadi isomer struktur lah. Isomer fungsi itu yang tadi Ibu sebutkan bahwa asam karboksilat itu berisomer fungsi dengan senyawa ester ya. Coba kita bandingkan jumlah unsur penyusun. Kita tulis jumlah atom C-nya. 1, 2, 3, 4, 5. C-nya ada 5 ya. Untuk asam karboksilat C-nya ada 5. Untuk ester 1, 2, 3, 4, 5. C-nya juga 5 sama ya. Kemudian O-nya. O-nya ada berapa? O-nya ada 2 untuk asam karboksilat, untuk ester juga 2 ya. Bagaimana dengan H-nya? Ya. Di sini 5, 1, 2, 3 ya, 6, 10, 11, O-nya 11. Di sini 3, 6 ditambah 4. Bentar. 6 tambah 5. Oh ya. Di sini yang berbeda hanya ya. Asam karboksilat itu hanya ada 10. Oh ya, sama-sama 10. Hanya ada 10. Untuk ester juga hanya ada 10. Nah, di sini kita tahu bahwa unsur penyusunnya itu sama antara asam karboksilat dan ester ini, tetapi apa? Gugus fungsinya berbeda ya. Ya. Maka ini antara asam karboksilat dan senyawa ester itu saling berisomer fungsi, di mana tadi memiliki rumus umum CN H2N O2 ya. Mereka asam karboksilat dan ester saling berisomer gugus fungsi ya, atau dikenal dengan isomer fungsi. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti sudah habis ya. Nah, untuk latihan silahkan kalian membuka bahan yang sudah Ibu share di e-learning, itu LKS pengenalan senyawa turunan alkana ya. Nah, di sini silahkan kalian buka halaman 8 ya. Silahkan kalian buka halaman 8. Ada tata nama senyawa asam alkanoat atau asam karboksilat, dan di halaman 9 ada tata nama senyawa ester ya. Nah, silahkan kalian kerjakan untuk penugasan hari ini terkait dengan ini untuk asam karboksilat dari nomor 2 sampai nomor 5 silahkan diberi nama. Kemudian untuk senyawa ester ini ada struktur ya, ada struktur ester. Nah, ada berapa nih strukturnya? Ada 1, 2, ini Ibu beri nomor ya supaya kalian lebih mudah. Ini 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 buah struktur. Silahkan dikerjakan. Kita untuk tata namanya dulu untuk hari ini. Ibu rasa cukup dulu. Silahkan
pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.